Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kelebihan motor listrik. Nah, kali ini kita akan membahas kebalikannya. Motor listrik memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut kekurangan motor listrik. 1. Keterbatasan jarak tempuh. Salah satu kekurangan utama motor listrik adalah keterbatasan jarak tempuh. Baterai yang digunakan dalam motor listrik memiliki kapasitas terbatas yang membatasi jarak yang dapat ditempuh sebelum perlu mengisi ulang atau mengganti baterai. Ini menjadi masalah terutama dalam perjalanan jarak jauh atau saat tidak ada akses mudah ke infrastruktur pengisian daya. 2. Waktu pengisian. Pengisian baterai motor listrik membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengisi bahan bakar pada kendaraan konvensional. Meskipun teknologi pengisian cepat ada, namun masih memerlukan waktu yang signifikan untuk mengisi daya sepenuhnya. Ini dapat menjadi hambatan bagi pengguna yang membutuhkan mobilitas cepat. 3. Ketergantungan pada infrastruktur pengisian daya. Untuk menggunakan motor listrik secara efektif, infrastruktur pengisian daya yang memadai diperlukan. Namun, pada saat ini, jaringan pengisian daya masih terbatas, terutama di daerah pedesaan atau jauh dari pusat perkotaan. Ketergantungan pada infrastruktur pengisian daya yang terbatas dapat membatasi fleksibilitas penggunaan motor listrik. 4. Biaya awal yang tinggi. Motor listrik cenderung memiliki biaya awal yang lebih tinggi daripada kendaraan konvensional. Meskipun biaya baterai telah menurun seiring dengan perkembangan teknologi, namun motor listrik masih lebih mahal daripada kendaraan dengan mesin pembakaran dalam. Hal ini membuatnya kurang terjangkau bagi sebagian orang, meskipun biaya operasional dan pemeliharaan motor listrik cenderung lebih rendah. 5. Masa pakai baterai. Baterai yang digunakan dalam motor listrik memiliki masa pakai terbatas. Setelah beberapa tahun penggunaan, kapasitas baterai dapat menurun, mempengaruhi jarak tempuh dan kinerja motor listrik secara keseluruhan. Penggantian baterai juga bisa menjadi mahal dan memerlukan waktu. 6. Pembangkit listrik yang digunakan. Motor listrik mungkin ramah lingkungan saat digunakan, tetapi sumber daya listrik yang digunakan untuk mengisi baterai tidak selalu bersifat ramah lingkungan. Jika pembangkit listrik yang digunakan berbasis bahan bakar fosil, penggunaan motor listrik masih terkait dengan emisi gas rumah kaca dan polusi lingkungan di tahap produksi energi. 7. Keterbatasan model dan pilihan. Saat ini, pilihan model motor listrik masih terbatas dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jumlah produsen dan model kendaraan listrik yang tersedia masih relatif sedikit, meskipun trennya terus berkembang. Hal ini membatasi variasi dan opsi yang tersedia bagi konsumen. 8. Daur ulang dan limbah elektronik. Dalam hal daur ulang, baterai motor listrik merupakan tantangan tersendiri. Baterai yang sudah habis pakai mengandung bahan kimia berbahaya yang perlu diproses dengan hati-hati. Proses daur ulang baterai memerlukan teknologi dan infrastruktur yang khusus, dan belum sepenuhnya tersedia secara luas. Kurangnya sistem daur ulang yang efektif dapat menyebabkan penumpukan limbah elektronik yang berpotensi merusak lingkungan. 9. Keterbatasan perbaikan dan suku cadang. Motor listrik seringkali menggunakan teknologi yang kompleks dan terintegrasi, yang mempengaruhi ketersediaan suku cadang dan kemampuan perbaikan. Jika ada kerusakan pada komponen motor listrik, mungkin diperlukan keahlian teknis khusus atau perbaikan oleh produsen. Ini dapat menyulitkan pemilik motor listrik untuk melakukan perbaikan sendiri atau mendapatkan suku cadang dengan mudah. 10. Bobot baterai dan pengaruh pada keseimbangan kendaraan. Baterai motor listrik umumnya memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan dengan tangki bahan bakar kendaraan konvensional. Ini dapat mempengaruhi keseimbangan dan kestabilan kendaraan, terutama pada kendaraan roda 2. Bobot tambahan ini juga dapat mempengaruhi efisiensi dan kinerja kendaraan secara keseluruhan. 11.
ketergantungan pada bahan baku langka. Produksi baterai motor listrik melibatkan penggunaan bahan baku yang langka dan terbatas, seperti litium dan kobalt. Ketergantungan pada pasokan bahan baku ini dapat menyebabkan volatilitas harga dan risiko pasokan. Selain itu, penambangan bahan baku ini juga dapat menyebabkan dampak lingkungan negatif, termasuk deforestasi dan degradasi habitat alami. 12. Kurangnya pengalaman pengguna. Penggunaan motor listrik masih relatif baru bagi sebagian besar orang, dan mungkin memerlukan adaptasi dan penyesuaian dalam hal penggunaan dan perawatan. Kurangnya pengalaman pengguna yang luas dapat membatasi pemahaman umum tentang keunggulan dan kekurangan motor listrik, serta membuat beberapa orang enggan untuk beralih ke teknologi baru. 13. Ketidaksepakatan standar. Saat ini, belum ada standar yang jelas dan universal terkait desain, pengisian daya, dan kompatibilitas baterai motor listrik. Hal ini dapat menyebabkan keragaman infrastruktur pengisian daya dan kesulitan bagi pengguna untuk mengisi daya di berbagai lokasi. Standar yang tidak konsisten juga dapat menghambat pertumbuhan dan adopsi motor listrik secara luas. 14. Kurangnya kecepatan dan daya tahan. Meskipun motor listrik dapat memberikan torsi yang tinggi, namun ada batasan pada kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh beberapa model motor listrik. Selain itu, penggunaan motor listrik dalam kondisi yang ekstrim atau dalam lingkungan yang menuntut daya tahan yang tinggi, seperti berkendara di daerah pegunungan atau dalam kondisi cuaca ekstrim, dapat mempengaruhi kinerja motor listrik. Motor listrik mungkin tidak sekuat atau tidak tahan lama seperti mesin pembakaran dalam situasi-situasi tersebut.